Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sulaiman Pulungan dari kelas TIP 2103 dengan NPM 21110162. Ingin mempresentasikan tugas dari mikroprosesor dari pertemuan ke-1 sampai ke-6. Yang pertama, perkembangan mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah Central Processing Unit atau CPU, elektronik komputer yang terbuat dari transistor mini dan sirkuit lainnya di atas sebuah sirkuit terintegrasi semikonduktor. Perkembangan mikroprosesor dari dulu sampai sekarang. 1. Intel 4004 tahun 1947. Pada awal terbentuk, Intel tidak langsung bekerja untuk memproduksi prosesor yang akan terpasang pada komputer. Intel mengembangkan prosesor pertamanya pada tahun 1971 yang bernama Intel 4004. Jenis prosesor ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom dan dulu terkenal dengan disebut kecerdasan buatan pada benda mati. Prosesor ini adalah prosesor pertama di mana orang-orang menyebutnya dengan mikroprosesor karena ukurannya yang kecil. Kaki jenis prosesor Intel ini terbuat dari unsur logam dan campuran emas. Kecepatan 108 sampai 740 kHz. Tipe 4 bit. Jumlah inti 1 atau single core. Jumlah transistor 2300. 2. Intel 8008 tahun 1972. Jenis prosesor kedua Intel rilis setahun setelah peluncuran jenis pertama, yaitu tahun 1972. Seri prosesor Intel 8008 mendapatkan pengembangan yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan kecepatan Intel 8008 yang meningkat cukup signifikan dari seri sebelumnya. Kecepatan 2000 sampai 800 kHz. Tipe 8 bit. Jumlah inti 1 atau single core. Jumlah transistor 3500. Yang ketiga, Intel 8080 1974. Jenis prosesor ini merupakan sebuah penemuan yang sangat cemerlang pada zamannya, karena ini merupakan jenis prosesor pertama yang mampu memproses data sebesar 8 bit. Seri prosesor Intel 8080 juga memiliki kecepatan pengolahan data yang sangat baik. Oleh karena itu, prosesor jenis ketiga ini menjadi otak dari komputer Altair yang rilis pada tahun 1974. Kecepatan 200 MHz, tipe 8 bit. Jumlah inti 1 single core. Jumlah transistor 4500. Yang keempat, Intel 8085 tahun 1976. Jenis prosesor keempat dari keluarga Intel ini sebenarnya masih satu rumpun dengan Intel 8080. Prosesor Intel 8085 rilis pada tahun 1976 dan menawarkan kecepatan pengolahan data yang lebih tinggi. Kecepatan 3000 MHz, tipe 8 bit. Jumlah inti 1 atau single core. Jumlah transistor 6500. Yang kelima, Intel 8086 tahun 1978. Jenis prosesor ini merupakan prosesor pertama yang menggunakan desain arsitektur CPU kali 86. Meskipun sebenarnya istilah tersebut belum terkenal pada saat itu. Intel memproduksi seri 8086 pada tahun 1978 dan menjadi prosesor pertama yang mampu mengolah data sampai 16 bit. Kecepatan 5 MHz, tipe 16 bit. Jumlah inti 1 atau single core. Jumlah transistor 29.000. Yang keenam, Intel 8088
tahun 1979. Jenis prosesor Intel 8088 rilis dan mulai digunakan pada tahun 1979. Jenis prosesor seri ke-6 ini digunakan pada komputer buatan IBM. Kecepatan 5 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti 1 atau single core, jumlah transistor 29.000. Yang ketujuh, Intel 286 tahun 1982. Intel memproduksi seri 286 pada tahun 1982 dan terkenal juga dengan sebutan 786 mikroprosesor. Jenis prosesor ini merupakan prosesor pertama yang dapat menjalankan software. Hal ini karena jenis prosesor tersebut sudah bisa membaca memori sampai 16 MB serta menggunakan CPU 16 bit. Kecepatan 6 MHz, tipe 16 bit, jumlah inti 1 atau single core, jumlah transistor 134.000. Yang ke-8, Intel 386 tahun 1985. Intel memproduksi jenis prosesor Intel 386 pada tahun 1985 yang memiliki jumlah transistor 2 kali lipat lebih banyak dari seri sebelumnya. Selain itu, jika membandingkan dengan seri prosesor Intel yang pertama, maka jenis prosesor ini 100 kali lebih banyak. Tentu saja ini menghasilkan kecepatan yang turut meningkat pesat dan juga sudah bisa memproses data hingga 32 bit. Kecepatan 16 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 275.000. Yang ke-9, Intel 468 tahun 1989. Intel memproduksi seri Intel 468 pada tahun 1987 yang merupakan jenis prosesor pertama yang memudahkan pengguna dalam menggunakan software. Karena sudah dapat memudahkan klik mouse, sebelumnya pengguna software hanya dengan cara mengetikkan perintah dalam bentuk teks. Hal ini bisa terjadi karena adanya fungsi kompleks matematika yang membuat beban kerja prosesor menjadi lebih ringan. Kecepatan 25 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 1,2 juta. Yang ke-10, Intel Pentium pada tahun 1993. Prosesor Intel Pentium yang rilis pada tahun 1993 merupakan generasi pertama yang menggunakan CPU 32 bit dengan kecepatan frekuensi 66 MHz. Jenis prosesor ini juga menjadi awal mula perkembangan komputer generasi kelima. Prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 273 pin dan terbuat dari keramik PGA atau pin grid array. Proses ini juga hemat daya karena hanya membutuhkan 3,3 volt. Kecepatan 66 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 3,1 juta. Yang ke-11, Intel Pentium Pro tahun 1995. Tahun 1995 merupakan era di mana kebutuhan dan kemampuan komputasi tingkat tinggi sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, Intel mengeluarkan Intel Pentium Pro untuk dapat menggunakan pada aplikasi server dan workstation. Dengan menggunakan prosesor ini maka dapat memproses data secara cepat karena mengandalkan 5,5 juta transistor yang terdapat di dalamnya. Kecepatan 200 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 5,5 juta. Yang ke-12, Intel Pentium 2 tahun 1997. Jenis prosesor Intel Pentium 2 merupakan prosesor yang bekerja dengan CPU 32 bit dan jumlah pin sebanyak 386. Prosesor ini merupakan jenis prosesor generasi ke-6 yang menggunakan arsitektur CPU x86. Intel merancang prosesor ini agar dapat menggunakan
pada PC yang memungkinkan mengolah video, audio, dan grafis secara efisien. Selain itu, prosesor ini juga dapat mengolah data serta menggunakan data berbasis internet dengan lebih baik. Kecepatan 300 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 7,5 juta. Yang ke-13, Intel Celeron tahun 1998. Intel Celeron yang pertama kali rilis pada tahun 1998 merupakan hasil pengembangan dari Intel Pentium 2. Jenis prosesor ini mempunyai pin berjumlah 386 hingga dapat bekerja lebih efisien. Kecepatan 266 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 atau single core, jumlah transistor 7,5 juta. Yang ke-14, Intel Pentium 3 tahun 1999. Proses Intel Pentium 3 yang rilis pada tahun 1999 ini memiliki kemampuan proses pengolahan citra tingkat tinggi, pengolahan gambar 3D, audio, streaming, aplikasi berbasis video, dan pengenalan suara. Jenis prosesor ini mempunyai 70 perintah SIMD yang dapat mempercepat pengolahan informasi dari bus sistem ke prosesor. Dengan demikian bisa mendongkrak performa prosesor ini secara signifikan. Kecepatan 500 MHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 9,5 juta. Yang ke-15, Intel Pentium 4 tahun 2000. Jenis prosesor ini pertama kali rilis pada tahun 2000 dan memiliki kecepatan 1,5 GHz. Sering dengan pengembangan teknologi yang terus meningkat, maka varian baru Intel Pentium 4 bisa memiliki kecepatan hingga 3,06 GHz. Kecepatan 1,5 sampai 3,06 GHz. Tipe 32 bit. Jumlah inti single core, jumlah transistor 40 juta. Yang ke-16, Intel Xeon tahun 2001. Intel Xeon merupakan jenis prosesor yang dimana Intel merancangnya khusus untuk penggunaan pada server. Hal ini karena prosesor yang rilis pada tahun 2001 ini dapat melakukan komputasi dengan performa yang lebih tinggi. Prosesor jenis ini menggunakan soket micro PGA yang memiliki pin berjumlah 603 pin. Kecepatan 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 40 juta. Yang ke-17, Intel Pentium M. Perusahaan Intel mendesain sel Intel Pentium M agar dapat menggunakannya secara efisien pada komputer portabel atau tablet PC. Intel Pentium M pertama kali rilis pada tahun 2003, yang juga sering terkenal dengan sebutan Intel Centrino. Kecepatan 1,7 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti single core, jumlah transistor 55 juta. Yang ke-18, Intel Core Solo dan Duo tahun 2006. Intel Core Solo merupakan jenis prosesor yang mengacu pada prosesor Intel Pentium M, sehingga semua fiturnya sama dengan fitur pada Intel Pentium M atau Intel Centrino. Sementara Intel Core 2 merupakan salah satu generasi dari Intel Pentium M yang menjadi bagian dari keluarga prosesor dual core mobile processor. Kecepatan 1,6 sampai 2,33 GHz, tipe 32 bit, jumlah inti 1 atau 2, single core atau dual core, jumlah transistor 151 juta. Yang ke-19, Intel Core 2 tahun 2006. Jenis prosesor ini merupakan sebuah mikroprosesor yang rilis oleh Intel Corporation pada tahun 2006. Pada saat awal pengembangan, Intel Core 2 memiliki nama kode Conroy dan Allendale. Jenis prosesor ini juga menjadi prosesor pertama yang memiliki kemampuan prosesor
data hingga 64 bit. Kecepatan 2,66 GHz, tipe 64 bit, jumlah inti 1 atau 4 core, jumlah transistor 291 juta. Yang ke-20, Intel Atom tahun 2008. Intel Atom merupakan jenis prosesor yang rilis dengan menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit. Jenis prosesor ini memiliki pin yang berjumlah 437. Pada umumnya jenis prosesor ini sering terpasang pada produk netbook atau smartphone. Kecepatan 1,86 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 1-8 core, jumlah transistor 47 juta. Yang ke-21, Intel Core i7. Jenis prosesor Intel Core i7 merupakan prosesor yang menggunakan chipset MCH yang sudah terpasang pada prosesornya. Prosesor ini adalah rancangan untuk memenuhi kebutuhan komputerisasi yang sangat tinggi atau pada dasar high-end. Kecepatan 2,66 sampai 3,20 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 4 sampai 10 core, jumlah transistor 731 juta. Yang ke-22, Intel Core i5. Jenis prosesor ini juga menggunakan CPU 32 bit dan 64 bit, tergantung pada varian yang Anda beli. Kelebihan dari prosesor Intel Core i5 ini adalah adanya fungsi NOR bright gate yang tertanam pada inti prosesor. Jenis prosesor ini sudah berada dalam kelas menengah dari varian Intel Core jika meninjau dari segi kinerjanya. Kecepatan 2,66 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 2 atau 4 core, jumlah transistor 774 juta. Yang ke-23, Intel Core i3. Jenis prosesor ini rilis untuk melengkapi varian prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan prosesor yang lebih kecil jika membandingkan seri ini dengan prosesor sebelumnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Hal ini karena prosesor tersebut memang untuk digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Kecepatan 2,93 sampai 3,07 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 2 core, jumlah transistor 380 juta. 24, Intel Core i9. Jenis prosesor ini rilis untuk melengkapi varian prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core i3 memiliki kecepatan proses yang lebih kecil jika membandingkan seri ini dengan prosesor jumlahnya, yaitu Core i7 dan Core i5. Yang ini karena prosesor tersebut memang untuk digunakan pada tingkat dasar atau menengah. Kecepatan 2,93 sampai 3,7 GHz, tipe 32 bit dan 64 bit, jumlah inti 2 core, jumlah transistor 380 juta. Materi kedua, penjelasan tentang SSI, MSI, LSI, VLSI, dan ULS. SSI atau Small Scale Integration adalah suatu proses perancangan dari beberapa rangkaian di atas sebuah chip tunggal. Istilah yang mengacu untuk teknologi yang digunakan untuk memasukkan gerbang logika distrik dengan maksimum 100 komponen elektronik. MSI atau Medium Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 100 gerbang di atas sebuah chip tunggal dengan 100 sampai 3000 komponen elektronik. LSI atau Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 1000 gerbang pada sebuah chip tunggal, digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 3000 sampai 100.000 komponen elektronik. VLSI atau Very Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari ratusan ribu gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. ULSI atau Ultra Large Scale
Scale Integration, singkatan bahasa Inggris ULSI atau Ultra Large Scale Integration, suatu proses perancangan yang lebih dari 100.000 gerbang pada sebuah chip tunggal yang digunakan untuk menunjukkan skala dari integrasi dengan 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik. Apa yang dimaksud dengan arsitektur mikroprosesor? Pembagian arsitektur komputer. Jelaskan apa yang dimaksud dengan TIM atau Thermal Interface Material. IHS, Integral Hardware Inti Prosesor. Jelaskan apa yang dimaksud dengan software level, hardware level. Arsitektur mikroprosesor. Sebuah mikroprosesor menunjukkan rancangan tentang perangkat lunak dan perangkat keras yang terpadu menjadi satu. Perangkat lunak dan perangkat keras sebuah mikroprosesor dikembangkan secara simultan sebelum sebuah mikroprosesor diproduksi. Pembagian arsitektur komputer. ALU atau Arithmetic Logic Unit merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya untuk melakukan hitungan aritmatika serta logika. Yang kedua, contoh unit control unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Yang ketiga, memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Yang keempat, input dan output. Input dan output sering juga disebut I/O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Apa yang dimaksud dengan 1. Inti prosesor. Core adalah inti sebuah prosesor. Prosesor pada awalnya hanya dikembangkan dengan satu inti. Jadi satu prosesor hanya mampu mengerjakan satu perintah dalam setiap clocknya. Yang kedua, TIM, Thermal Interface Material. Bahan antarmuka thermal adalah bahan apapun yang dimaksud di antara dua komponen untuk meningkatkan coupling thermal di antara keduanya. Yang ketiga, IHS atau Integrated Heat Spreader. Sebagai panas dari sebuah yang lebih panas ke heat sink atau penukaran panas yang lebih dingin. Software level. Operating System Layer mengontrol cara yang dilakukan oleh sebuah software dalam menggunakan hardware yang mendasari dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dan software lain dengan cara memberikan fasilitas sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. Higher order software. Layar mencakup sebuah program dalam bahasa selain bahasa mesin memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Application layer. Application layer adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Hardware level. Physical device layer merupakan komponen elektrik dan elektronik yang sangat penting. Digital logic layer. Elemen pada tingkatan ini data penyimpanan, memanipulasi dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Hardware level. Mikroprogram layer menginterpretasikan instruksi bahasa mesin dari layar mesin dan secara langsung menyebabkan elemen logika digital menjalankan operasi yang dikehendaki. Machine layer adalah tingkatan yang paling bawah di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Yang keempat, bahasa assembly. Bahasa assembly pertama dikembangkan pada tahun 1940. Meskipun program modern menghabiskan sedikit waktu untuk berurusan dengan bahasa rakitan, bahasa tersebut tetap penting untuk keseluruhan fungsi komputer. Bahasa assembly adalah jenis bahasa program tingkat rendah yang dimaksudkan untuk berkomunikasi dengan perangkat keras komputer. Dan ini tabel ASCII
Yang ke pertemuan ke-5, penjadwalan proses. Algoritma penjadwalan, Freeze-Com, Freeze-Server Scheduling atau FCFS. Shortest Job Freeze Scheduler atau SJF. Priority Scheduling, Round Robin Scheduling, Multi-Level Quick Scheduling, Multi-Level Feedback Quick, Two-Level Scheduling. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan dengan FIFO (Quick) atau antrian dengan prinsip freeze in freeze out sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh tertera di bawah. Dan Shortest Job Freeze Scheduler atau SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Contohnya di bawah. Priority Scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari Priority Scheduling. Setiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU dilokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Contohnya ada di bawah. Dan sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.